Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ulah yang senantiasa melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, yang dengannya kemudian kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat insyaallah taala, dan semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang kita lakukan, termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau, untuk para sahabatnya, dan juga kaum muslimin yang senantiasa beriltizam dengan tuntunannya hingga akhir masa nanti. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mohon maaf atas keterlambatan, qadarullah, Masya Allah di mana-mana jalanan macet. Ala kulli hal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah di kesempatan sore yang baik ini, menjelang kita berbuka, menjelang kita berada di waktu yang mustajab untuk doa-doa kita, kita lanjutkan sedikit pelajaran kita bertalian dengan fikih doa, fikul adiyati wal azkar, fikih tentang atau ensiklopedi fikih doa dan zikir, di mana kita akan membahas pelajaran yang ke-99 dan yang ke-100. Pelajaran ke-99 bahwa sesungguhnya di antara hal yang penting untuk kita perhatikan pada saat kita berdoa, dan orang yang berpuasa termasuk yang doanya diijabah, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita sebagai seorang muslim di dalam doa kita untuk memperhatikan adab-adab doa agar doa kita diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan, dipenuhi apa yang menjadi harapan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara adab supaya doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita mendoakan pada saat kita berdoa, bukan hanya mendoakan diri kita, tetapi juga kita mendoakan saudara-saudara kita sesama muslim. Karena seorang muslim itu diibaratkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seperti suatu bangunan, seperti satu tubuh. Dalam hadis yang lain, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Kata Rasulullah SAW, seorang muslim itu dengan muslim yang lain bagaikan satu bangunan, satu konstruksi bangunan. Dia saling menguatkan satu sama lain. Dalam hadis yang lain Rasul menyabdakan, al-muslim lil muslim kal jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Muslim yang satu dengan muslim yang lain itu bagaikan satu tubuh, sehingga kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, ya, yang cedera, maka semua tubuh akan merasakan meriang, kepanasan, menggigil, ya, pengaruh daripada luka itu. Nah, kita harus begitu. Maka kata para ulama, kalau kita menjadi muslim yang baik, maka harus merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Pun dalam hal doa, ketika kita meminta kepada diri kita, maka kita pun mesti memintakan sesuatu untuk muslim yang lain, untuk saudara yang lain, karena itu tubuh kita. Jadi kalau kita minta sehat, ya, maka doakan juga muslim yang lain juga sehat. Kalau kita meminta hidayah, maka doakan juga anggota keluarga kita yang lain, muslim yang lain, kemudian mendapatkan hidayah. Kalau kita meminta
rezeki, maka doakan pula muslim yang lain untuk untuk mendapatkan rezeki dan seterusnya. Bahkan secara umum bahwa kalau kita memintakan, kata Rasulullah SAW, kebaikan, mendoakan kebaikan, baik itu istighfar maupun yang lainnya untuk muslim yang lain, maka kita akan mendapatkan satu kebaikan dari setiap satu orang muslimnya. Jadi setiap kita mendoakan kebaikan, baik itu istighfar, ampunan untuk sesama muslim maupun kebaikan-kebaikan yang lain, maka kita yang mendoakannya akan mendapatkan satu kebaikan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, berapa jumlah orang Islam muslim yang ada di dunia ini? Berapa banyaknya? Katanya penduduk muslim di dunia itu yang hidup sekitar 2 miliar. Itu yang hidup. Belum lagi yang sudah meninggal. Belum lagi kalau dihitung ke belakang sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Maka berapa kebaikan yang akan didapatkan oleh seseorang ketika dia mendoakan untuk saudara-saudaranya yang muslim. Kita lihat Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan dalam doana, rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada kami dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Jadi doa untuk kami, untuk muslim yang hidup dan untuk muslim yang sudah mendahului. Coba, kalau tadi kita hitung katanya jumlah muslim itu 2 miliar yang masih hidup di atas muka bumi ini dari sekian banyak penduduk dunia, maka yang sudah meninggal pasti lebih banyak lagi karena setiap generasi dan seterusnya. Belum lagi kalau kemudian dihitung dengan umat-umat terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang notabene mereka juga adalah mukmin. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita sebagai seorang muslim itu harus saling menyayangi, merahmati. Dan rahmat yang paling baik itu adalah ketika seseorang menyayangi, yang paling baik itu ketika seseorang selalu mengingat saudaranya, ya, termasuk mengingat mereka pada saat kita berdoa sehingga mendoakan yang sama dengan apa yang kita minta untuk diri kita. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tabrani dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau mendengar Rasul bersabda, lan tu'minu hatta tarahamu. Tidaklah kalian akan mendapatkan keimanan yang sempurna sehingga kalian saling menyayangi, saling mengasihi. Qalu ya Rasulullah kulluna rahim. Kata para sahabat, wahai Rasul, semua kita ini saling mengasihi, saling menyayangi. Qala innahu laisa birahmati ahadikum sahibahu walakinnaha rahmatun nasi rahmatul ammah. Kata Rasulullah SAW, enggak, yang dimaksud kasih sayang di sini bukan kasih sayang antara satu orang dengan sahabatnya, dengan orang yang ada di sampingnya, dengan kekasihnya, dengan pasangannya, enggak. Tetapi yang dimaksud dengan rahmat yang harus kalian curahkan itu saling mengasihi itu adalah rahmatun nasi rahmatul ammah, tetapi kasih sayang untuk semua umat manusia. Dalam hal ini konteksnya adalah untuk semua kaum mukminin. Maka kata para ulama berdasarkan hadis ini dalam konteks doa, maka pada saat kita berdoa kita mesti berkasih sayang kepada sesama muslim dengan cara mendoakan
mereka menyisipkan mereka di dalam doa-doa yang kita panjatkan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, kita lihat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, hadis riwayat At-Tabrani juga. Hadisnya dengan sanad yang hasan dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Rasulullah SAW bersabda, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, kataba lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah." Ini yang tadi saya sampaikan. Ini hadisnya nih. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memintakan istighfar untuk kaum mukminin, baik yang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan dari setiap orang mukmin yang dia doakan atau mukminah yang dia doakan itu satu kebaikan. Maka kalau kita beristighfar, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Disapu semuanya, semua orang muslim. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada mukmin yang laki-laki maupun mukmin yang perempuan, kepada seluruh muslim yang laki-laki maupun muslim yang perempuan, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Maka orang yang membaca doa seperti itu, kata Rasulullah SAW, setiap orang yang didoakan dari setiap muslimnya itu balik kepada kita satu kebaikan. Maka kalau yang hidup saja tadi 2 miliar, apalagi ditambah yang sudah mati. Ketika kita mendoakan itu 2 miliar kebaikan datang kepada kita. Masya Allah. Dengan doa, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Masya Allah. Contoh doa ini dibacakan oleh para nabi. Jadi doa bukan karang-karang. Rasulullah SAW ya, itu tuh mengikuti petunjuk Allah yang ternyata itu juga menjadi petunjuk Allah atau sunnah daripada nabi-nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Nuh, kita lihat Nabi Nuh. Nabi Nuh mendoakan untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk orang-orang mukmin. Kata beliau, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Ini doa Nabi Nuh di akhir surat Nuh. Ya, ayatnya di akhir daripada surat Nuh. Kata Nabi Nuh, ya Allah, ampunkanlah kepadaku dan kedua orang tuaku dan orang yang masuk ke rumahku sebagai seorang mukmin, walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk seluruh kaum mukminin dan kaum mukminat, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, semuanya didoakan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, beliau ya, juga berdoa. Kata beliau, Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan seluruh kaum mukminin. Seluruh kaum mukminin didoakan. Ya, seluruh kaum mukminin didoakan. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal yang serupa. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ini ayat untuk Nabi Muhammad dan untuk kita sebagai umatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, ketahuilah wahai Nabi Muhammad dan kita semua, annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali hanya Allah. Wastaghfir li dzambik, dan memohon ampunlah kepada Allah untuk dosa-dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk seluruh orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi sempurna. Contoh yang sempurna dari nabi-nabi sebelum kita sudah digambarkan oleh Allah seperti demikian. Nabi kita Nabi Muhammad dan kita sebagai umatnya pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan yang sama.
Allah Ta'ala juga berfirman ya tentang hamba-hambanya orang mukmin ya bagi kita setelah para sahabat ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan dalam doanya, ya Allah, limpahkanlah ampunan kepada kami dan kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Lebih dahsyat daripada manfaat ya di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks kita mendoakan orang lain ya, mukmin yang lain, maka sesungguhnya ketika kita mendoakan orang lain, doa kita itu diaminkan oleh malaikat. Afwan. Jadi doa kita ketika kita berdoa mendoakan orang lain, doa kita diaminkan oleh siapa? Oleh malaikat, dan kita didoakan oleh malaikat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ma min abdin muslimin. Ini dalam Sahih Muslim, hadisnya dalam Sahih Muslim dari Abi Darda. Rasul menyabdakan, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib. Tidak ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya dalam keadaan saudaranya nggak tahu kalau dia didoakan. Ya, bukan by request. Bukan by request, tapi ini kita sukarela mendoakan orang lain. Tidaklah ada seorang muslim yang mendoakan orang lain bi dhahril ghaib, tanpa diketahui oleh yang didoakannya. Illa qala lahul malak, kecuali malaikat akan berkata, walaka bimithlin. Di dalam riwayat yang lain, amin walaka bimithlin. Kecuali para malaikat itu mengatakan amin. Amin itu artinya apa? Ya Allah, kabulkanlah doanya, doaku. Amin. Amin itu Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Itu arti amin. Kita sering kalau sholat baca waladhdallin, imam, habis itu kita amin. Atau ada orang berdoa kita kemudian amin. Amin itu artinya apa? Di dalam bahasa Arab artinya isim fi'il amr yang maknanya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Jadi yang akan meminta agar doa kita dikabulkan siapa? Malaikat. Habis itu malaikat berdoa, walaka bimithlin, ya Allah berikanlah kepadanya seperti apa yang dia mintakan untuk saudaranya. Artinya apa? Artinya kalau kita berdoa untuk diri sendiri tanpa mendoakan orang lain, tidak ada itu doa malaikat untuk kita. Sehingga belum tentu doa kita dikabul, diijabah oleh Allah. Karena mungkin banyaknya dosa kita yang menghalangi. Mungkin karena makanan kita ada yang tidak steril dari halal. Mungkin karena pakaian kita tidak 100% halal uang yang kita pakai untuk membelinya. Mungkin juga makanan kita demikian. Tetapi pada saat kita mendoakan orang lain, yang akan mendoakan kita siapa? Malaikat. Malaikat pakaiannya kira-kira dapat dari yang halal atau dari yang haram? Kira-kira malaikat ada makan makanan haram atau enggak? Yang menjadi penghalang doanya dikabul? Sehingga bukan kerugian pada saat kita mendoakan orang lain, tapi justru itu menjadi keuntungan. Karena kita akan didoakan oleh malaikat dengan doa yang sama. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menyabdakan, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya pada saat dia tidak ada, pada saat orang itu tidak ada yang didoakan itu, jadi bukan karena request, ya, mustajabah, pasti dikabulkan. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bih
amin walaka bimithlihi. Kata Rasulullah SAW, setiap orang mukmin itu di dekat kepalanya ada malaikat yang Allah tugaskan, dan malaikat tersebut ketika orang itu mendoakan kebaikan bagi saudaranya, malaikat itu mengatakan amin, semoga doamu dikabul, walaka bimithlin, dan malaikat kemudian berdoa untukmu seperti apa yang engkau mintakan untuk saudaramu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Sehingga Imam Nawawi mengatakan sebagai penutup, karena hadis tadi hadis riwayat Muslim, saya ingin mengutip perkataan Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis tadi. Kata beliau, hadis itu menunjukkan keutamaan kita mendoakan orang lain. Seandainya kita mendoakan seluruh kaum muslimin, maka kita akan mendapatkan kebaikan sejumlah kaum muslimin itu. Ya. Dan para ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, kata Imam Nawawi, kalau mereka ingin mendoakan untuk dirinya dengan sesuatu permohonan, maka dia doakan untuk orang lain. Jadi kalau kita punya keinginan, ulama dulu misalnya saya ingin sepeda motor. Nah, caranya bagaimana? Dia tidak mendoakan supaya dirinya dapat sepeda motor, dia doakan orang lain supaya dapat sepeda motor. Karena ketika dia mendoakan orang lain supaya dapat sepeda motor, malaikat mengatakan, ya Allah, amin, kabulkan doa dia dan berilah dia seperti yang dia minta untuk saudaranya. Itu tuh trik nih dalam doa nih, ya kan? Ingat tadi kalau kita langsung berdoa untuk diri sendiri belum tentu dikabul, ya kan? Tapi kalau kita mendoakan orang lain, kita akan didoakan oleh malaikat yang doanya pasti dikabul. Dan itulah kemudian menjadi triknya para ulama di dalam mendoakan kebaikan untuk dirinya. Dia doakan dulu untuk orang lain, kemudian feedback daripada doa itu, kebaikan itu kembali kepada dirinya. Seperti demikian yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi ketika beliau mensyarah hadis dalam Sahih Muslim yang tadi. Barakallahu fikum jami'an. Ini yang dapat disampaikan menjelang kita berbuka. Masih ada waktu sekitar 5 menit ya, menjelang berbuka. Mari kita perbanyak, kita berdoa, doakan kebaikan untuk saudara-saudara kita, untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, dan lebih umum lagi muslim dan muslimah. Maka setiap kebaikan yang kita doakan untuk mereka, yakinlah itu akan kembali untuk diri kita sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.